Tapi cita-cita saya dulunya bukan jadi pembawa acara TV. Jadi apa? Tentara. Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Kali ini di hadapan saya telah hadir seorang public speaker, host, dan juga MC sekaligus TV host ya. Betul. Ya, beliau adalah Coki Sitohang. Halo. Karena keahlian beliau dalam bidang public speaking, beliau juga sering diundang di acara-acara resmi TNI Angkatan Darat. Betul. Sangat bersyukur, Mbak. Bagaimana Sangat kabarnya bersyukur. Bang Coki? Sehat? Sehat. Bam. Fist bump. Bam. Mbak Imo sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar. Sama, saya nggak puasa. Oh ya. Tapi yang lainnya lancar maksudnya. Oh, iya. Bang Coki, gimana? Perjalanan ke sini lancar ya? Nggak kena macet? Lancar. Terima kasih sudah ngundang saya ke sini. Saya seneng. Dan ini sebenarnya studio legendaris ini. Kenapa? Karena kan saya mengikuti Instagramnya TNI Angkatan Darat. Terus kalau lihat orang diwawancara di sini tuh, saya selalu berpikir ini, kapan saya bisa di situ? Akhirnya? Iya, padahal saya yang belum ngasih jadwal dari kemarin. Akhirnya dapat juga nih. Jadi terima kasih buat kerjasamanya nih. Iya. Kolonel Riko, kemudian Letkol Oki, Kadis Penat, Brigjen Hamim Tohari, semua yang jadi rekan saya dan keluarga saya di Angkatan Darat. Saya penasaran ini. Bang Coki ini, apakah memang cita-citanya dari kecil pengen jadi host, pembawa acara, atau bagaimana? Karena saya lihat biografinya karena pernah jadi pembawa radio juga ya? Betul. Dan juga pernah jadi jurnalis TV, benar? Betul. Jadi sebenarnya saya memulai karir ini sebagai penyiar radio tahun 99. Kemudian tahun 2002 saya jadi wartawan. Dan 3 tahun menulis berita. Tahun 2005 saya keluar dari kantor berita dan mulai membangun karir saya sebagai seorang pembawa acara lepas, freelancer. Ya model seperti ini kan, ada pekerjaan kita dapat sesuatu. Nggak dapat tawaran pekerjaan berarti harus berusaha lebih keras. Dulu seperti itu memulainya. Kalau sudah ada di posisi seperti sekarang, perjuangannya masih sama. Tapi bedanya pemasarannya bisa jadi lebih mudah daripada di awal dulu. Kalau dulu orang nggak kenal nama saya, nggak tahu bagaimana talenta saya ditampilkan. Sekarang banyak media, kesempatannya makin terbuka. Tapi cita-cita saya dulunya bukan jadi pembawa acara TV. Jadi apa? Tentara. Apa titik balik merubah Bang Coki beralih menjadi seorang public speaker? Saya dibesarkan dari keluarga Angkatan Darat. Kakek saya adalah seorang pejuang yang tahun 1950 sudah diperintahkan Panglima ABRI saat itu untuk berjuang bagi NKRI di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Dan ketika saya lahir, saya dibesarkan dalam 2 tipe keluarga. Yang pertama keluarga super santai, yaitu papa mama saya dari hari Senin sampai Jumat setengah hari. Jumat setengah hari. Nah, begitu saya pulang sekolah, masuk hari setengah berikutnya, saya dijemput oleh kakek saya yang tentara itu, tapi sudah pensiun ya saat itu beliau. Saya dijemput ke sekolah, saya dibawa ke rumahnya beliau, dan saya nginep di rumah beliau dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu setengah hari. Itu ngapain? Didoktrin. Untuk menjadi tentara. Jadi kakek saya selalu bilang begini sama saya. Ini kalau diperes ya, dalam sebuah sari jeruk yang segar itu. Intinya dia ngomong begini sama saya. Setiap minggu itu, nggak ada cara lain untuk melayani negara ini kalau bukan lewat jalur militer. Bayangin nggak Mbak? 2 kali dalam seminggu saya didoktrin, dicuci otak oleh kakek saya yang pejuang, yang semangatnya nggak pernah kendor, yang radikalnya terhadap NKRI dan Pancasila itu nggak ada tandingannya. Dan dia percaya pada cita-cita pendiri bangsa. Kena kan di otak? Kena banget. Makanya saya kalau ditanya dari kecil mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tapi semua itu berubah Mbak. Bertahap, tapi ada titik baliknya. Pertanyaanmu tadi kan titik baliknya di mana? Waktu saya SMP. Waktu saya SMP saya nonton beberapa acara televisi dan saya lihat senior-senior saya waktu itu yang begitu tampil mempesona, karismanya kelihatan banget bisa mempengaruhi kami, para penontonnya. Saya sebut nama ya, orang-orang seperti almarhum Om Kris Biantoro, almarhum Om Bob Tutupoli, almarhum Om Kus Hendratmo. Ini orang-orang yang kalau sudah bawain acara tuh, terus dia bilang,
Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Jadi nggak kemana-mana. Saya benar-benar di depan TV gini. Saya nggak kemana-mana, Mbak. Yeah. Beneran nggak kemana-mana. Like literally was sitting still without any movement. Karena saya khawatir kalau saya ngambil minum aja, begitu saya balik iklannya selesai, saya kehilangan kata-kata awal dari dia membuka acara. Begitu saya lihat cara mereka berkomunikasi seperti itu, saya berpikir dalam hati saya, apa jangan-jangan saya punya talenta seperti itu. Nah mulai gampang tuh, mulai goyang cita-cita jadi tentaranya. Tapi doktrinnya tetap masuk loh, Mbak. Doktrinnya tetap masuk. Nah sejak saat itu saya lebih banyak menghabiskan waktu berlatih, berbicara di depan publik. Memberanikan diri untuk ngomong di depan orang, bawain acara level kelas di SMA. Level sekolah, 17 Agustusan dan lain sebagainya, sampai mengikuti jalur saya di kuliah. Saya jadi penyiar radio, tadi cerita saya awal karir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya Mbak Imo juga tadi yang membuka kan, bahwa saya sering diundang di acara-acara resmi Angkatan Darat. Benar. Itu sebagian saja. Ternyata melayani negara ini bisa juga di luar struktur Angkatan Darat. Betul. Dengan talenta kita tetap bisa mempersembahkan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Betul. Sama tuh? Sama. Cuma bedanya saya nggak pakai pangkat gitu Benar. aja. Tapi jiwanya tetap masih ini ya, tentara juga. Wow, Kartika Eka Paksi. Ketika Baksi. Sabta Marga ada dalam diri saya ini, Mbak. Karena itu yang diyakini benar oleh pendahulu kita. Dan itu yang diturunkan kepada generasi sekarang, paling nggak itu yang saya pegang. Jadi kemana saya pergi, saya tampil, saya pegang kehormatan itu. Saya percaya pada beberapa prinsip yang tidak berubah meskipun lingkungan kerjanya berbeda. Contoh, tugas adalah kehormatan. Melayani sepenuh hati. Kita tidak menjadi yang terbaik, tidak selalu. Tapi harus dituntut berbuat yang terbaik di segala waktu. Kalau hal-hal ini kita terapkan dalam prinsip militer, organisasi, manajemen swasta, bukankah kita akan lebih cepat nyampe di target, lebih solid dalam kerja kelompok, dan bukankah kita akan ciptakan banyak individu unggul suatu saat nanti? Betul. Itu doa saya. Betul. Kalau dari cerita Bang Coki ini, saya pengen tahu apa rahasianya bisa memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif seperti ini Bang Coki. Mungkin bisa berbagi tips dengan saya. Dengan senang hati Mbak Imo. Pertama saya percaya pada kekuatan talenta. Jadi setiap orang lahir dengan bakat. Bakatnya masing-masing. Punya bakat masing-masing, betul. Dan itu adalah, bakat itu adalah modal awal yang Tuhan Maha Kuasa kasih kepada kita. Bukan warisan orang tua. Ya, karena ada orang lahir dengan warisan tertentu. Dia lahir dengan sendok emas, sendok perak, dan lain sebagainya. Bukan itu. Bakat adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam diri setiap orang. Dan pasti ada minimal satu bakat. Minimal satu bakat satu orang itu pasti punya. Ada yang lebih dari satu. Saya sadari saya punya lebih dari satu bakat. Tapi ini bukan soal bakat saja ketika bicara soal public speaking. Saya menemukan dalam riset kami di sekolah yang kami dirikan, kami kelola bersama, dalam setiap seminar, pelatihan, dan kesempatan berdiskusi dengan banyak komunikator hebat. Iya. Ternyata talenta itu cuma 1%, Mbak. Menentukan keberhasilan seorang pembicara publik. 99%-nya? Latihan. Latihan. Semakin gencar kamu latihan, semakin disiplin kamu mengatur waktu, semakin banyak jam terbangmu tampil. Artinya, kamu mengambil kesempatan di atas segala transaksi. Semakin kamu mendapatkan kepercayaan diri yang kuat. Makin tumbuh. Hal-hal yang awalnya membuat kamu grogi, nggak pede, pelan-pelan ternegasi. Hilang, nguap gitu. Bisa karena terbiasa, itu bukan omongan lama. Itu berlaku sampai hari ini dan dalam teori komunikasi. Ya, latihannya 99%. Itu bagian saya. Karena yang 1% bakat itu adalah hal yang saya nggak pernah minta sama Tuhan, tapi Tuhan kasih sama saya. Tanggung jawabmu di mana sekarang? Ya di latihan. Dan seperti Bang Coki tadi sampaikan juga melalui kursus juga. Ya. Bang Coki membuka kursus untuk pelatihan public speaking. Betul. Kalau nggak salah namanya Coki Sitohang Speaking Incorporation. Coki Sitohang Speaking Incorporation, disingkatnya COSI. Iya. Apa yang memotivasi Bang Coki untuk membuka kursus itu? Sederhana aja Mbak, keinginan untuk berbagi. Karena dulu zaman saya belajar public speaking, nggak ada nih model sekolah kayak gini. Sekolah non formal, kursus ya.
Bahkan waktu saya mendirikan sekolah ini pertama kali, dulu saya diketawain orang. Orang bilang gini, lu bikin sekolah public speaking ada-ada aja lu. Sama aja kayak ngajarin ikan berenang. Manusia kan pada dasarnya udah pasti dia akan berbicara, dia akan berkomunikasi. Saya bilang betul, tapi kan ada tekniknya. Tapi kan kita mesti tahu kapan waktu yang tepat. Bahkan kita perlu berbicara dalam hikmat. There's always time for every moment in your life. And you have to create your own moment in your life. Kalau kamu tidak bisa menciptakan momentum kamu, berarti kamu belum dilirik orang begitu. Saya pikir ini ada tekniknya loh. Orang nggak tiba-tiba dipromosikan begitu aja. Orang nggak naik pangkat secepat itu. Kan ada aturan, ada penilaian, ada analisa, evaluasi kan. Ya kan? Kompetensi. Nah, kompetensi salah satu yang dicari di dunia ini. Di dunia loh Mbak, saya bilang bukan hanya di Indonesia. Di dunia menurut riset adalah komunikasi. Karena kita akan melewatkan bagian-bagian seperti integritas, kemudian interpersonal skills, adaptive skills, itu akan dilewati Mbak. Tapi kalau kamu nggak bisa berkomunikasi, gimana kamu mau nyampein ide pemikiran kamu? Atau bahkan ketika kamu keberatan tentang sesuatu, jangan-jangan kamu hanya hidup di bawah ketiak orang dalam manajemen ini. Itu sederhana. Karena tidak semua orang juga bisa tampil di depan publik, bisa ngomong di depan panggung ataupun di hadapan orang lain. Jangankan di depan panggung kan, di depan 2 orang saja yang kita nggak kenal bisa jadi canggung. Tense-nya berbeda, tekanannya berbeda. Ada orang yang lemahnya ngomong di depan orang yang dia nggak kenal. Ada orang yang lemahnya justru ngomong di depan orang yang dia kenal. Ada orang yang dia kenal tuh dia langsung grogi. Aduh, dia tahu rahasia saya sih gitu loh. Ada seorang pembicara terkenal pernah berbagi cerita ini dalam sebuah buku ketika dia sedang seminar di depan 2.500 orang. Tiba-tiba matanya melihat ke satu sudut penonton dan di situ duduk mantan pacarnya. Dan dia langsung grogi. Padahal dia seorang pembicara hebat. Karena dia merasa kartunya dipegang sama orang itu. Jadi ada tekniknya. Kemudian kita harus bisa mengulur waktu. Kita tetap konsisten dalam nafas kita. Kita berusaha untuk mengalihkan pandangan kita, jangan fokus pada hal yang mengganggu, tapi pada hal yang bisa membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Itu semua ada tekniknya. Nah, saya terpanggil untuk melayani bangsa dan negara saya. Makanya visi kami di sekolah ini, di mana COSI ini berdiri di bawah payung hukum, bawah sebuah perseroan terbatas, Mbak, PT Inspirasi Bicara Indonesia. Kami bayar pajak loh ke negara. Nah, salah satu visinya yang saya tulis di situ adalah mencerdaskan kehidupan bangsa lewat public speaking. Kenapa ada lewat public speaking ya? Karena negara kita nggak kurang cukup untuk menciptakan orang-orang pintar dan pandai. Tapi kita butuh sekedar lebih daripada sekedar orang-orang pintar dan pandai. Orang cerdas. Betul. Cerdas dalam berbicara, berkomunikasi. Ya. Kalau boleh tahu Bang Coki, apa persyaratan buat kursus di sekolahnya Bang Coki ini? Pertama, keinginan kamu untuk maju, melakukan progres di beberapa bagian dari hidup kamu harus ada. Karena kalau enggak, kamu enggak akan tahan dengan pelatihan yang 10 kali pertemuan di kelas reguler seperti ini. Dalam jangka waktu? 1 kali pertemuan 2,5 jam, seminggu 2 kali. Untuk kelas reguler ya Mbak ya, untuk kelas reguler ini. Dan diadakan 10 kali. Berarti 1,5 bulan kamu selesai. Ini kan short course kan. Kemudian dari situ bisa naik level, bisa mencari minatnya, misalnya mau fokus di bidang moderator, di MC atau di presenter. Presenter itu bukan hanya di depan TV, tapi orang yang membabarkan presentasi juga disebut presenter. Nah, tapi kami juga melayani korporasi Mbak, dan ini yang paling banyak minatnya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang eksekutifnya atau karyawannya membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Jadi kami menyediakan pelatihan itu juga. Iya. Dan tentunya bagi sahabat Kartika Podcast yang pengen belajar public speaking bisa langsung ke Bang Coki ya. Gampang cari Instagramnya. Kami juga sudah mengikuti Instagramnya TNI Angkatan Darat. Ya. COSI_public speaking. Infonya ada di sana semua. Oke Bang Coki. Kayaknya sepertinya habis kita podcast saya kayaknya daftar nih. Oh, Mbak Imo langsung dapat 1 kursi terbatas. Oke. Iya. Siap deh. For free. Oh, thank you. Wah. Ya, ini tanggung jawab saya kepada Angkatan Darat. Orang yang tampil di depan mesti dapat kesempatan pertama. Ini saya ngomong ada tanggung jawabnya. Ada orang yang mencatat di sana. Namanya Imo. Pangkatnya Sersan 1.
lulusan 1 IMO. Nanti pas di kelas reguler pertama di batch ke-10, angkatan ke-10 nanti dibuka, Mbak harus hadir di sana. Tentu dengan koordinasi sebelumnya, ya, dengan pihak kami. Ya, tentunya juga atas persetujuan dari pimpinan juga kami. Nggak mungkin dia nggak setuju. Ini kan buat kebaikan organisasi. Betul. Benar nggak? Betul. Iya. Apa nih tipsnya buat saya dan sahabat Kartika Podcast ini dalam menyampaikan public speaking yang tentunya agar bisa efektif dan bagus? Mbak Imo, public speaking itu bukan ilmu nekat-nekatan, bukan ilmu improvisasi. Seperti kebanyakan orang berpikir demikian. Karena melihat saya, melihat banyak tamu yang sudah diundang pernah ke sini, banyak figur publik saya lihat, orang-orang hebat, seniman-seniman handal. Mereka bukan orang yang tampil dengan spontanitas loh. Keliru kalau berpikirnya demikian. Kami ini adalah orang-orang penuh persiapan. Jadi persiapkan dirimu sebelum engkau tampil mempresentasikan sesuatu. Tapi persiapan yang paling penting menurut riset 55% adalah pada visual, 7% pada verbal, 38% pada vokal. Ini menurut buku Albert Mehrabian, judulnya The Silent Messages, buku yang populer tahun 1980 dan relevan sampai hari ini. Verbal itu cuma 7%. Kita kadang terlalu sibuk untuk mikirin tema, mikirin konten, harus bagus isinya, harus berbobot, betul. Tapi kalau kita tidak mikirin 55% visual kita, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita menyampaikan dengan body gesture, dengan kontak mata. Dari tadi perhatikan kita komunikasi kan, hormat kan, lihat mata itu kan hormat. Bukan ingin menganggap remeh, ingin mendikte kan tidak. Ada senyum, ini semua adalah bagian daripada ekspresi. 55% loh Mbak, yang menentukan. Sehingga podcast ini akan diminati oleh banyak orang penonton, bukan hanya melihat Mbak Imo yang menarik, tapi karena ada narasumber lain yang punya kompetensi menarik perhatian toh. Betul. Begitu dia tertarik untuk melihat secara visual, dia akan bertahan dan mendengarkan sampai habis. Itu konten 7%. Dan di dalam pesan itu pun ada 38% suara. Kita menggunakan teknik, saya menyebutnya teknik seperti menyebut sebuah stasiun televisi. ANTV. ANTV. A-nya adalah artikulasi, N adalah nada, T adalah tone atau penekanan, V adalah volume atau kekuatan kita berbicara. Kalau Mbak lakukan teknik ini dengan tepat, maka orang akan senantiasa tertarik untuk mendengarkan apa lagi. What's next? What's next? Kita ngomong tidak datar-datar saja. Makanya tipsnya seperti itu. Perhatikan visual kamu. Jangan hanya ngomongin tentang paparan kita yang banyak dan berisi, berbobot, gelar, penuh dengan gelar. Enggak hanya itu. Bagaimana caranya yang 7% penting ini nyampe karena kamu menarik gitu loh. Jadi begitu ya. Yonggru. Oke Bang Coki. Saya pengen tahu nih, dari sudut pandang Bang Coki melihat prajurit TNI Angkatan Darat, bagaimana public speakingnya? Sebagian banyak itu sudah belajar progresif. Sebagian besar saya perhatikan juga sudah mengikuti kekinian. Zaman-zaman model yang terbaru lah. Nggak takut untuk sosialisasi. Apalagi rekan-rekan kita yang berhubungan dengan teritorial, pembinaan. Karena mereka membina masyarakat, tentu mereka bergaul dengan masyarakat. Betul. TNI Angkatan Darat kan prajuritnya tersebar. Tapi saya perhatikan juga memang masih banyak kendala di sini. Salah satunya adalah doktrinasi yang begitu kuat dalam hal birokrasi. Struktur komando kita yang begitu kuat ini juga meninggalkan satu kesan negatif terhadap dunia komunikasinya. Kadang-kadang menjadi kaku, kadang menjadi takut, segan dan sungkan. Ya, kebanyakan kata-kata yang mungkin Mbak Imo tidak sadari. Mungkin juga para penonton gak sadarin. Tapi itu sebenarnya sedang mendiskon dirimu sendiri. Saya pakai kata mungkin tadi. Karena saya gak tahu nih masalahnya apa. Tapi saya perhatikan dalam kultur kita di militer masih banyak sungkannya. Sehingga kita mengucapkan beberapa kata-kata yang terkesan mendiskon diri kita. Contoh, kebetulan. Mudah-mudahan. Loh, nggak nyadar kan? Iya. Mbak Imo jabatannya apa di sini? Ada jabatan khusus? Ada. Di Dispenat? Sebut. Bamin Subdispensus. Bamin, Bantuan Administrasi. Subdispensus. Subdispensus, berarti di bawahnya Kolonel Riko ya? Betul. Nah.
Begitu ada orang nanya di luar sana, keluargamu yang bangga, tetangga-tetanggamu yang tahu engkau bergabung dengan Angkatan Darat, terus nanya, Mbak Imo, di mana dinasnya sekarang? Mbak pasti sering menjawabnya gini, kebetulan kami di Dispenat. Kebetulan itu sesuatu yang tidak direncanakan, yang aneh bin ajaib, yang tiba-tiba, yang nggak pernah dipikirkan. Padahal Mbak berjuang kan masuk Angkatan Darat. Betul. Mbak ada di Dispenat aja. Ini merupakan sebuah proses seleksi karyawan yang ya secara karya ya. Yeah. Artinya karirmu kan dibina oleh pimpinanmu toh. Betul. Berarti bukan kebetulan dong ada di sini. Bukan dong. Bukan kebetulan. Kebetulan. Kalau kebetulan tuh kan berarti Mbak lagi di pinggir jalan Medan Merdeka, Ya. nungguin. Tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Ketemu Kadis Penat kan. Mbak, nggak ada kerjaan kau? Sini, kucomot. Jadi banmin. Itu pun bukan kebetulan. Kenapa? Karena ketika engkau ditunjuk oleh manusia, pasti atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak percaya pada kebetulan. Tapi kenapa kita sering nyebut kebetulan? Hanya untuk merendahkan hati. Keliru, merendahkan diri. Terus yang kedua, kata mudah-mudahan. Pidatonya udah bagus nih, berapi-api, udah keren. Di ujung dia ngomong begini, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan. Perhatikan deh, kata mudah-mudahan selalu identik dengan intonasi yang melambat. Dan suara yang kualitasnya menurun. Yeah. Nggak ada yang optimis dalam kata mudah-mudahan, nggak ada. Mudah-mudahan kita semua, nggak ada. Mudah-mudahan, betul nggak? Betul. Padahal bagi saudaraku yang umat Muslim, percaya kata insya Allah. Dan saudara-saudaraku yang lain yang bukan beragama Islam, percaya jika Tuhan berkehendak. Nah, kata jika Tuhan berkehendak dan insya Allah ini nggak bisa diganti dengan mudah-mudahan. Jadi kalau sudah pakai insya Allah ya udah. Insya Allah kami menuju ke A dan ke B. Kalau Tuhan berkehendak ya kami akan lakukan A, B, C. Jangan pakai mudah-mudahan lagi. Itu namanya mendelegitimasi apa yang sudah saudara rencangkan dalam hati dan diikhtiarkan. Biarlah hasil akhirnya tangan Tuhan, tapi saudara harus optimis. Jadi jangan pakai kata kebetulan, mudah-mudahan. Itu saja. Kadang-kadang kan gitu. Yeah. Udah panjang loh pidatonya. Di ujung, itu saja yang bisa saya sampaikan. Begitu lihat durasi 2,5 jam. Berarti bukan itu saja. Kita bingung menutup setiap kalimat. Padahal tinggal tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya meninggalkan pesan dengan damai. Dan saya percaya kita semua diberi kekuatan. Dan terima kasih sudah menyelesaikan amanat ini. Selamat pagi. Udah, tutup gitu. Nanti juga Mbak Imo nutup acara kan nggak pakai basa-basi kelamaan. Nanti bisa dipotong sama editor ya kan. Ulang lagi deh, bikin yang baru. Kenapa? Kamu terlalu lama menutupnya. Bagaimana caranya supaya efektif dan efisien? Itu yang selalu dipikirkan oleh kita. Seberapa pentingkah public speaking bagi TNI menurut Bang Coki? Krusial Mbak, urgensi. The number one list of everything. If you don't have a good communication skill, you will be left behind. Mbak nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, Mbak ditinggalkan di belakang. Salah satu syarat promosi Anda adalah komunikasi, gak ada yang lain. Anda bisa dekat dengan pimpinan, Anda bisa dekat dengan banyak orang, Anda punya jaringan yang luas. Tapi apa yang membuatmu diingat oleh mereka? Komunikasi. Oh, ini asik nih orang nih. Tugas ini kayaknya buat dia aja deh. Nggak ada orang lain yang lebih cocok untuk melakukan tugas ini selain daripada dia. Pernah nggak dengar kata-kata itu dari pimpinan? Yeah. Atau Mbak Imo sendiri Sering. menerima promosi itu karena Mbak punya kualifikasi tertentu. Yeah. Jadi seberapapun hebatnya karirmu dibungkus, hendaklah itu dibungkus dengan public speaking, dengan komunikasi. How to present yourself. Bagaimana caranya mempersembahkan dirimu yang terbaik. Kita bicara promosi loh. Self-image. Yeah. Kita bicara mengenai citra diri kita yang kita bangun lewat komunikasi. Jadi Angkatan Darat harus punya citra diri individu dulu. Baru kemudian Angkatan Daratnya akan bersolek. Makanya saya apresiasi apa yang terjadi pada Dispenat belakangan ini. Suatu hal yang sudah dibangun dari lama, peletakan pondasinya sudah dilakukan para pendahulu kita, para senior kita, dan dilanjutkan secara estafet oleh generasi berikutnya. Yang kita perlu apa? Akselerasi. Yang kita perlu apa? Keterbukaan informasi tanpa membocorkan rahasia negara. Karena ini adalah organisasi Angkatan Darat. Garda terdepan pertahanan kita. Tapi bukan berarti kita jadi eksklusif kan? Kita mesti inklusif. Terima masukannya. Undang orang-orang expertnya. Bantu untuk menghiasi komunikasi kita.
Itu yang dibutuhkan oleh Angkatan Darat. Sehingga kompetitif Mbak di depan. Kita nggak ketinggalan. Betul. Babinsa kita nggak kalah hebatnya dengan rekan-rekan lain yang juga membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan Babinsa kita dianggap sebagai bagian daripada rakyat. Memang mereka rakyat juga. Bukankah Jenderal Sudirman pernah bilang bahwa tentara adalah rakyat itu sendiri? Gitu. Iya. Bang Coki, banyak banget nih ilmu yang saya dapat dari Bang Coki ini. Amin. Ya. Kayaknya nanti jatah podcast kayaknya Bang Coki bisa ambil alih nih. Saya sih yang penting perintahnya jelas. Ya, kalau mau diambil alih ya mesti skepnya turun dulu. Iya. Artinya Mbak mesti mikir mau kemana habis ini kan? Oh, betul. Tapi saya masih punya jabatan untuk mengerjakan sesuatu. Jabatan yang belum tentu saya bisa masuki dan jalani. Betul. Lakukanlah sepenuh hati. Betul. Apa pesan yang ingin Bang Coki sampaikan kepada sahabat Kartika Podcast ataupun generasi muda saat ini Ya. terkait dengan public speaking? Sahabat Kartika Podcast harus sadari dan temukan apa sih sebenarnya yang sudah dititipkan Tuhan untuk dikelola. Mulai dari dirimu sendiri dulu. Kita nggak mulai dari lingkungan, nggak mulai dari orang lain, nggak memulai dengan apa yang orang lain katakan tentang dirimu. But you have to discover yourself. Cari tahu ada apa dalam dirimu. Setelah menemukan talenta, yang kedua jangan buang banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya untuk menambah kemampuan kamu. Kalau itu untuk latihan menambah kemampuan, ya investasinya di situ, latihan. Jadilah yang elit, jadilah yang khusus. Kemudian yang ketiga, ambil segala kesempatan. Saya katakan sekali lagi, ambil segala kesempatan. Kita jangan main di level transaksional dulu. Jangan ada nggak amplopnya. Berapa nih kira-kira? Ini kan zamannya kolaborasi dan sinergisitas. Kita selalu bisa bertukar. Saya punya sesuatu nih. Tolong bantu ya, dipromosikan ya. Di sisi lain aku bantu ya program kamu ya. It's a good deal. Yeah. It's always been a good deal. Let's make it happen. Dan kalau mau ambil kesempatan dalam kolaborasi, berarti kemampuan kamu untuk berjejaring lebih luas. Untuk sukses sendirian bisa, tapi lama Mbak, dan capek. Kalau sukses bersama, berkahnya rame-rame. Betul. Buat anak-anak muda Indonesia, pas bertepatan lagi lihat Kartika Podcast ini, tersentuh hatinya, cita-citanya dari dulu pengen jadi tentara, terkonfirmasi lewat podcast ini. Oh, saya bersyukur. Karena saya pun demikian. Tapi seandainya dulu saya nggak berubah, pola pikir saya masih yang lama, hari ini saya belum tentu diundang sebagai seorang praktisi komunikasi publik dan belum tentu bisa berkontribusi kepada Angkatan Darat sejauh ini. Iya. Tetapkan langkahmu dari sekarang. Betul. Jadi walaupun tidak jadi tentara, Bang Coki tetap bisa mengabdikan diri kepada negara juga ya? Ya, kalau bahasa kerennya gini lah Mbak, meskipun gak jadi tentara, tapi teman saya tentara semua. Betul. Oh ya Bang Coki, satu lagi. Selamat ya Bang Coki. Apa itu Mbak? Putri Bang Coki berhasil meraih 4 medali perak yang saya dengar di Bangkok ya? Di Bangkok. Pada lomba gimnastik. Iya, betul. Internasional. Betul, Ya, selamat. Betul. Pokoknya yang terbaik untuk keluarga Bang Coki dan Bang Coki juga. Sukses selalu ya Bang Coki. Makasih Mbak Imo, amin. Makasih doanya dan saya senang bisa berkolaborasi dengan Dispenat. Betul. Semoga dari perbincangan ini dapat memotivasi generasi muda bangsa, apapun profesinya, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi lebih maju dan lebih membanggakan negara kita ini. Baik Bang Coki, sekian perbincangan kita kali ini. TNI Angkatan Darat, Di hati rakyat.